saat ini saya sedang berada di New York, tepatnya di gedung PBB di Amerika Serikat, karena memang sedang diselenggarakan sidang Majelis Umum PBB ke-78. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, ada Ibu Retno Marsudi. Halo Ibu. Halo, apa kabar lagi? Alhamdulillah baik. Gimana Bu, selama 1 pekan? Sekarang udah agak lega karena statement nasional sudah disampaikan, baru saja selesai dan tanggapannya cukup baik. Jadi sekarang lega, masih ada beberapa pertemuan sampai hari Selasa. Oke, nah karena sekarang udah lega, jadi saatnya kita mau nanya, banyak orang yang pengen tahu soal Bu Retno gitu ya, di balik perjalanan Menlu. Jadi kalau misalnya kita ngebayangin, berarti ini tahun ke-9. Tahun ke-9. Udah 9 tahun suka duka sebagai Menlu. Kita tuh ngebayangin gini Bu, wah enak ya jadi Menlu itu jalan-jalan keliling dunia. Kalau jalan-jalannya untuk piknik enak. Taruh koper terus kita jalan-jalan, piknik, foto-foto enak. Tapi ini kan tugas ya, tapi tetap suka. Jadi kalau tanya suka dukanya, kalau buat saya sukanya, suka dan suka. Jadi karena ya dukanya nggak usah diceritain lah. Yang penting kita positif, dan kalau kita suka terhadap pekerjaan kita, insya Allah sih akan lebih enteng ya. Karena kalau dipikir dari sisi travelingnya, kebayang nggak sih dari Indonesia kalau ke New York itu kan altogether 21 jam. Dan biasanya begitu datang di satu tempat itu saya udah nggak pakai istirahat, either langsung mostly langsung melakukan pertemuan, dan itu tidak berhenti sampai hari kepulangan. Jadi begitu selesai sidang, misalnya hari terakhir itu sebelum saya melakukan pertemuan, koper semuanya udah ditutup, begitu pertemuan langsung kembali ke Indonesia, kadang-kadang nggak kembali ke Indonesia, kemudian ke negara lain. Itu yang mau jadi pertanyaan saya berikutnya, ngomongin soal istirahat. Nih kita ngebayang nih, Ibu rangkaian agendanya, koreksi kalau saya salah, dari ASEAN, kemudian Ibu India, kemudian Ibu ke Kuba, Havana, lalu Ibu ke New York. Itu baru yang sekarang nih. Itu tidurnya gimana ya Bu? Jet lag-nya. Saya dari Jakarta ke New York aja saya butuh waktu berapa tuh? 4 hari kayaknya buat ngatasin jet lag. Iya, jadi aku coba untuk adjust. Jadi memang yang paling berat itu kalau kita ke Amerika ya, karena betul-betul terbalik kan dari sisi jamnya. Beda jamnya 11 jam. Jadi aku berusaha ngatur di pesawat misalnya, pada saat berangkat itu kita sudah harus mengadjust waktu destinasi kita. Jadi kalau misalnya kita mau ke New York, kapan New York tidur, kita harus tidur. Oke, tipsnya ya. Terus kalau balik nih ya, aku udah ngitung nih. Naik pesawat Jakarta pukul berapa, aku harus tidur pas Jakarta tidur. Ibu tidur berapa jam sih Bu sehari? Kalau tidak ada krisis, saya berusaha untuk tidur cukup. Karena buat saya, teori saya mengatakan kita kerja harus keras ya, memang tuntutannya kerja keras. Tetapi kita harus cukup olahraga, makannya bagus dalam arti sehat ya, bukan bagus yang enak-enak dan banyak, tapi sehat, dan tidur yang cukup. Jadi saya kalau misalnya diajak misalnya teman-teman, ayo kita makan malam atau hangout malam, saya bilang enggak, aku mau tidur. Aku mau tidur aja, karena buat saya tidur itu investasi besok. Tidur itu investasi untuk besok. Gitu. Bener, setuju. Oke, ngomongin sehat, hidup sehat juga. Ibu tuh kemana-mana selalu olahraga. Saya lihat di Instagramnya Ibu, Ibu kemarin ke Kuba, ada tuh videonya. Waduh, terus kemarin di Bryant Park atau sekitaran situ di New York lah ya pokoknya. Emang harus nyempetin jogging? Harus, karena saya merasa nyaman, comfortable, dan semangat ya. Semangat kalau saya sudah olahraga. Jadi selama di New York kan pertemuan mulai dari breakfast sampai malam, besoknya begitu lagi. Jadi saya sudah berhitung. Maka pertanyaan saya, sebelum masuk ke hari besok, saya tanya sama tim, besok pertemuan saya mulai dari jam berapa? Saya hitung mundur. Kalau jam 8 berarti harus ada waktu untuk persiapan, maka di sini subuhnya kan 5:20 something. Kadang-kadang aku 4:30 udah lari.
setengah 5 lari sejam sampai jam 5.30 subuhan, atau kalau waktunya mungkin subuhan dulu habis itu lari selalu berkegiatan. Tapi buat aku ya, karena udah kebiasaan harus ya. Oke. Kalau keluar negeri Bu jalan-jalan, apa yang harus selalu biasanya orang aku belum pernah jalan-jalan ke luar negeri. Aku iya, kerja ke luar negeri. Kalau kerja Bu keliling dunia ke luar negeri gitu aku pengen jalan-jalan ke luar negeri. Oh ya, boleh nanti saya temenin. Kalau pengen jalan-jalan pengen kemana Bu? Coba. Aku sebenarnya pengen jalan-jalannya malah ke Indonesia loh. Karena banyak sekeliling Indonesia ya. Indonesia banyak banget kan yang belum dikunjungi. Yang paling harus dibawa kalau kerja ke luar negeri. Kalau aku tuh sambel loh. Aku sepatu lari sama baju olahraga. Baju olahraga. Jadi baju olahraga sama sepatu lari itu yang pertama kali masuk ke koper, dan itu dalam satu kotak terpisah. Baru kemudian aku ngitung ada berapa hari, ada berapa pertemuan yang harus aku hadiri, karena kadang-kadang ada pertemuan terus kemudian ada acara resepsi yang bajunya mungkin beda. Nah di situ baru, jadi itu biasanya hitung-hitungan aku lakukan di dalam mobil. Tak hitung berapa baju yang harus Itu ibu sendiri yang hitung? Iya, aku hitung sendiri, kadang-kadang mix match dan sebagainya. Terus begitu sampai rumah baru dimasukin. Harus aku sendiri yang ngepak, karena aku harus tahu kebutuhannya, yang paling tahu kebutuhan kan aku. Semuanya dilakuin sendiri. Oke. Bertemu dengan banyak delegasi, menteri luar negeri dari banyak negara. Bestinya siapa Bu? Besti Menlu? Karena udah lama ya, jadi hampir semuanya menjadi bestie. Tapi of course kita kan punya kelompok arisan para Menlu perempuan. Kalau sudah ketemu para Menlu perempuan itu udahlah, kita semangat banget, kita ngobrol, tapi obrolannya ya tetap sebenarnya kerjaan juga, tapi kita sangat nyaman dengan mereka. Dan kalau saya tuh sudah sampai pada tahapan komunikasi kita tuh sangat terbuka dengan semua ya. Jadi saling WA, kalau mau telepon itu sudah tidak perlu melalui tim masing-masing. Jadi bilang aku pengen telepon, boleh. Oke, sebentar lagi Retno, aku lagi meeting, nanti aku telepon. Jadi udah enak banget. Dan sekali lagi, personal relation itu ternyata aset yang sangat besar untuk mendapatkan hubungan baik antar negara. Terima kasih banyak Ibu, mudah-mudahan sehat selalu, banyak dukungan untuk Ibu dari Indonesia, mudah-mudahan bisa tetap terus beraktivitas, ya kan, mewakili Indonesia di dunia internasional. Itu tadi wawancara saya bersama Menlu Retno Marsudi langsung dari New York, Amerika Serikat.